Dan di sini Imam Al-Ghazali menuliskan kitabnya itu amat objektif gitu. Beliau tidak hanya berpendapat secara pribadi, tapi juga menuliskan pendapat-pendapat para ulama. Bilang, ketahui anal ulama dapat tentang keutamaan nikah. Nah, gitu. Jadi dari sini saja itu sudah trigger saya itu kan ketika wah luar biasa ternyata para ulama juga berbeda pendapat ya tentang ini tentang menikah gitu ya. Kenapa? Apa yang bisa menyebabkan para ulama ini berbeda pendapat tentang afdhaliyat menikah, sedangkan yang kita tahu, yang culture kita sendiri khususnya Indonesia bahkan dunia gitu ya amat mendukung pernikahan gitu. Pernikahan itu baik. Pasti kawan-kawan yang sudah menikah di sini juga tahu itu gitu, tahu afdhaliyah pernikahan. Titik awal niat kita menikah itu kenapa kita itu menikah, kenapa saya ingin menikah, bukan sekedar pengen gitu, tapi ada unsur-unsur yang lain. Nah, tapi kok saya bertanya-tanya menyebabkan para ulama juga berbeda pendapat tentang afdhaliyah pernikahan ini gitu. Nah, padahal kan kalau misalnya kita pikir ya, kalau memanglah pernikahan itu adalah hal baik gitu ya, kenapa harus berbeda pendapat gitu? Kenapa kayak puasa-puasa adalah hal baik gitu, tapi kenapa harus ada yang tidak dianjurkan untuk berpuasa gitu? Kenapa? Dia hal baik. Nah, mari kita telah lebih lanjut hal ini. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala saya ketika saya membaca mukaddimah awal dari kitab Ihya Ulumuddin ini. Oke. Apa perbedaan pendapatnya? Yang pertama ya, qad ikhtalafu fi fadl nikah fa balagha ba'duhum fihi hatta za'ama annahu afdal min at-takhallul lil ibadah. Ada ulama yang berpendapat bahwa pernikahan itu memiliki keutamaan yang amat besar ya sehingga keutamaannya itu mengalahkan keutamaan beribadah. Beribadah yang bertakhalli ta'abbud yang diri dan kemudian hanya beribadah kepada Allah. Maka pernikahan lebih afdal daripada itu. Gitu. Kalau kita mau bersendirian, kita mau bertahanus, kemudian kita cuma beribadah, berzikir, sholat, nah pernikahan lebih afdal daripada pekerjaan itu. Nah, itu kata ulama yang berpendapat bahwa nikah memiliki afdaliyah yang luar biasa. Itu yang pertama. Namun di dalam ulama yang berpendapat bahwa pernikahan ini dianjurkan, mereka terpecah dua nih, gitu. Mereka terpecah dua. Yang pertama berpendapat bahwa nikah itu memiliki afdaliyah yang luar biasa sehingga dia bisa melebihi afdaliyah bertakhalli, berta'abbud kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, mereka mengakui bahwa di dalam pernikahan itu memiliki afdaliyah yang luar biasa. Namun afdaliyahnya tidak lebih baik daripada beribadah kepada Allah secara bersendirian. Gitu. Kita mengasihkan diri untuk beribadah kepada Allah, maka itu lebih baik daripada nikah. Itu dia. Jadi ini di dalam kelompok ulama yang berpendapat bahwa nikah itu memiliki afdaliyah, itu terpecah dua. Dua adalah ulama-ulama yang berpendapat bahwa nikah itu tidak dianjurkan. Gitu kan? Nikah itu tidak dianjurkan. Kenapa? Ya. Nikah itu kok nggak dianjurkan? Kenapa? Waqala akharun al-afdalu tarkuhu fi zamanina hadza. Tidak menikah pada zaman ini. Kalau kita bilang pada zaman ini, berarti pada zamannya Imam Ghazali itu tahun berapa kan? Belum sampai tahun 1000 berapa 1900-an atau berapa hijriah gitu baru dari kita. Nah, pada zaman itu sudah ada ulama yang berpendapat bahwa pada zaman sekarang lebih baik tidak menikah daripada menikah. Loh, kenapa? Ternyata karena waqad kana lahu fadilah min qabl idza lam takun al-aksar al-mahdhura. Dua hal yang menjadi alasan
atau poin penting bagi para ulama ini. Kenapa mereka tidak menganjurkan menikah pada zaman itu dan juga mungkin berlaku pada zaman sekarang. Yang pertama adalah susahnya mencari nafkah halal. Susahnya mencari nafkah halal, dan yang kedua, ini serem nih, karena nanti kalau sensitif gender maka akan tersinggung. Akhlakun nisa madmumah. Banyak akhlak perempuan yang tidak baik. Tapi saya harap di sini tidak ada yang seksis ya, tidak ada yang hanya berpikir secara satu gender ya, karena yang kita tahu, kalau saya husnuzonnya dengan Imam Al-Ghazali adalah beliau menuliskan ini karena pada zaman itu perempuan-perempuan belum mendapatkan pendidikan yang layak, gitu ya. Perempuan-perempuan hanya berada di rumah, perempuan-perempuan hanya terbatas mendapatkan pengetahuan, hanya apa namanya duduk di rumah saja, tidak bersosialisasi. Nah, itu berbeda halnya dengan zaman sekarang. Nah, jadi bagi para ulama yang tidak menganjurkan pernikahan, khususnya adalah dua sebab ini. Yang pertama, karena pada zaman ini susah mencari nafkah halal. Yang kedua, karena perempuan-perempuannya itu tidak berakhlak baik. Nah, sudah trigger? Di sini apa namanya audiensnya banyakkan perempuan kan? Mudah-mudahan tidak trigger ya, tidak terpancing. Iya, tapi seperti yang kita sebutkan tadi, perempuan-perempuan zaman dahulu itu terbatas untuk mendapatkan pendidikan dan juga terlalu dikekang dan lain-lain, sehingga mungkin beberapa kebodohan ya, tidak belajar adab dan lain-lain. Dan insya Allah tidak akan kita dapatkan di masa sekarang. Ada, bukan tidak dapat ya, bukan ada, tapi saya tidak ingin mengeneralisir semuanya. Oke, next kita masuk ke dalam secara sekilas kita lihat bagaimana anjuran-anjuran pernikahan yang terdapat di Al-Quran, Sunnah, dan juga Asar. Dalam PPT ini saya hanya tuliskan beberapa asar ya, beberapa perkataan para ulama yang memang amat mendukung pernikahan gitu. Nah, dalam Al-Quran juga ada, dalam hadis juga ada gitu kan, pasti kita sudah familiar dengan itu. Beberapa ayat seperti wa ankihul ayyama minkum, kata-kata ankihu itu adalah fi'il amar yang berarti perintah untuk menikah gitu. Nah, kalau Allah sudah memerintahkan, berarti bagaimana? Nah, kemudian ada fala ta'dulu ayyankihna azwajakunna. Jangan kamu tahan orang-orang yang ingin menikah gitu. Kemudian walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Menikah di sini Allah di sini apa namanya Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa pernikahan adalah salah satu afdaliyah karena pernikahan adalah salah satu amalan yang dilakukan oleh para nabi. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran, salah satu keistimewaan para nabi itu adalah dengan menikah. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Dan banyak rasul-rasul sudah saya kirimkan kepada kamu sebelum kamu. Waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Gitu ya. Waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan kami jadikan untuk mereka itu siapa? Azwaj, pasangan. Wa dzurriyyah, dan anak, keturunan. Maka di sini bisa kita lihat bahwa pasangan dan keturunan adalah salah satu nikmat. Salah satu nikmat yang paling besar yang memang Allah kasih juga kepada para nabi, gitu ya. Maka kita lihat betapa apa namanya pernikahan itu amat dianjurkan karena untuk mendapatkan pasangan dan dzurriyyah dan keturunan harus melalui pernikahan. Nah, ada juga hadis Nabi yang bilang an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Nikah itu sunnah, barang siapa yang suka kepada sunnahku maka dia akan dia mencintai aku. Nah, gitu ya. Ada juga an-nikah sunnati faman ahabba fitrati falyastanna bi sunnati. Nah, nikah itu sunnahku, barang siapa yang suka dengan sunnahku maka ya ikuti sunnahku itu. Menikah. Nah, saya kira yang
begini-begini, dalil-dalil seperti ini sudah banyak ya, sudah banyak dan amat familiar bagi kita semua, gitu kan. Nah, di beberapa asar ada juga Umar radhiyallahu anhu la yamna'u minan nikah illa ajuz wa fajur. Tidak ada orang yang dilarang menikah kecuali orang yang lemah dan orang yang jahat. Kalau kamu lemah dan kamu jahat, maka jangan menikah. Kalau kamu lemah, jangan menikah. Kalau kamu jahat, jangan menikah. Kenapa? Karena dia bisa memberikan kezaliman kepada pasangan dan juga anak. Nah, tapi di sini kan kita nggak tahu ya bagaimana batasan siapa yang ajuz, siapa orang yang lemah ini, siapa yang fajur, siapa orang yang jahat ini. Karena personally pasti kita akan mengaku bahwa oh aku baik, aku baik kok, yang salah itu orang. Kalau misalnya kita mau lihat di beberapa semua personal akan membela dirinya masing-masing. Saya baik, cuma dia yang seperti ini, saya nggak tahan, jadi saya balas juga, gitu loh. Maksudnya hal-hal seperti itu sering kita dengar ya, sering kita dengar. Maka apakah batasan itu yang kita ingin tahu? Gitu. Apakah batasan orang-orang yang jahat ini? Apakah batasan orang-orang yang lemah sehingga tidak dibolehkan untuk menikah? Seperti kata Umar, gitu ya. Juga ada kata-kata dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang bilang bahwa tidak sempurna ibadah seseorang hingga ia menikah, gitu kan. Saya pas baca ini tuh, aduh, gimana nih kita yang masih jomblo gimana nih, masa setengah tinggal setengah gitu kan ya. Nah, coba kita lihat kata Ibnu Abbas di dalam yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la yatimmun naskun nasik hatta yatazawwaj, gitu ya. Jadi dibilang apa namanya, yang dimaksud oleh Ibnu Abbas ini adalah tidak sempurnanya ibadah seorang itu hatta yatazawwaj adalah karena ada beberapa kelompok orang yang terganggu batinnya ketika dia belum menikah. Jadi batinnya tuh gak tenang gitu ketika dia belum nikah tuh, dia tuh kepikiran aja sehingga ketika sholat pun dia yang dia minta itu aja. Jadi dunia masalah dia adalah cuman dia ingin menikah. Makanya ada lagi orang yang ketika dia belum menikah dia justru bisa memveto Tuhan. Dia bilang, Allah Tuhan mah nggak adil, kenapa dia bisa dapat jodoh, gue enggak, gitu. Ada, saya pernah ketemu orangnya langsung. Jadi ini benar kata Ibnu Abbas ya, orang tidak sempurna, ibadah orang yang belum menikah sampai dia menikah. Kenapa? Karena dia terganggu. Tapi kalau bagi orang yang tidak terganggu gimana? Aman-aman saja. Gitu. Makanya di sini dari awal yang menariknya adalah Imam Al-Ghazali tidak dari awal mengatakan memveto bahwa pernikahan itu sunnah, pernikahan itu kalau yang nggak menikah itu nanti masuk neraka. Enggak, tidak seperti itu. Begitu objektifnya beliau menuliskan semua dalil sehingga orang yang membaca itu bisa mengambil sendiri manfaatnya. Nah, salah satunya seperti tadi ya, gitu. Jadi dari paparan beliau dari awal itu beliau sudah seperti mau bilang bahwa nikah punya afdhaliyah yang tidak bisa kita kotak-katik. Memang betul punya keutamaan. Nikah itu kebaikan, tapi kebaikan itu tidak setiap orang. Kebaikan pernikahan itu berbeda untuk semua orang. Nikah itu baik, tapi ketika kepada si A bisa jadi nikah itu tidak baik. Kepada si B bisa jadi baik sekali. Kepada si C bisa jadi mumtaz. Maka itu bisa kita lihat sekeliling kita sendiri, derajat kebahagiaan dalam pernikahan mereka itu juga berbeda-beda. Kenapa? Karena tergantung orangnya, tergantung personalitinya. Gitu ya. Bahkan tapi nikah sendiri itu pasti memiliki afdaliyah. Begitu juga kata Ibnu Mas'ud gitu. Kalau saja umur saya itu sisanya tinggal 10 hari, aku mau menikah karena aku nggak mau ketemu sama Tuhanku itu dalam keadaan azban.
dalam keadaan lajang gitu. Nah, begitu juga ketika di sini nggak saya tuliskan ketika pada masa Mu'adz bin Jabal, ya. Pada masa itu orang-orang meninggal itu karena penyakit taun, karena kayak kita sekarang nih virus, banyak orang meninggal, gitu ya. Jadi matat imra'atan li Mu'adz bin Jabal. Jadi ada 2 wanita yang meninggal ketika di masa Mu'adz bin Jabal, taun. Wa kana huwa aidan mat'unan. Pada saat itu beliau juga kena virus itu, tapi masih sehat, gitu ya. Tapi masih sehat, masih hidup. Karena berkata, zawajuni, saya pengen menikah, tolong nikahkan saya, gitu ya. Pak ini akrahu an alqallah azban. Karena saya nggak mau ketemu sama Allah dalam keadaan lajang. Saya tahu mungkin saya akan mati gara-gara virus ini, karena saya udah kena nih, gitu. Tapi saya nggak mau mati dalam keadaan lajang. Jadi tolong saya mau menikah, tolong carikan saya pasangan, gitu. Nah, berat ya faedah menikah itu. Faedah menikah banyak ya. Oke, insya Allah. Oke, mari kita lihat faedah pernikah yang tadi. Kita back dulu. Kita langsung ada 5 faedah pernikahan. Faedah pernikahan yang kita tahu. Yang pertama adalah al-walad, ya, al-walad yaitu anak, ya, anak. Maksudnya anak di sini adalah ada ini tidak sunyi. Karena tidak akan mati. Jika tidak ada anak kecil maka tidak akan berkelanjutan, gitu ya, tidak akan berkelanjutan nasabnya itu. Dan di dalam anak ini banyak afdaliyah lain. Apa? Yang pertama, muwafaqatu mahabbatallah bis-sa'i fi tahsilil walal ibqa'i jinsil insan. Karena dengan kita mempunyai anak dan berketurunan, maka Allah akan mencintai kita karena itu kita menuruti perintah beliau untuk menghasilkan keturunan. Nah, yang kedua, talabu mahabbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi taktsiri mambihi. Yang kedua adalah untuk menggapai cinta Nabi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam amat mencintai umatnya yang memiliki banyak keturunan. Gitu. Bahkan salah satu hadis Nabi kan bilang, ankihul walud wal wadud, katanya. Nikahlah kamu dengan orang yang subur. Subur wal wadud, dan amat berkasih sayang. Itu. Yang ketiga, bisa untuk mendapatkan barokah dari doa anak solih ya. Jadi anak itu baru bagus kalau solih, kalau tidak solih maka tidak bagus gitu. Nah, jadi kalau kita berdoa pengen punya anak, mungkin pasangan-pasangan yang belum punya anak, maka berdoalah supaya diberikan anak yang solih gitu. Karena kalau anak yang tidak solih, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Nah, itu secara langsungnya itu gitulah ya. Yang terakhir adalah jika anak itu meninggal duluan daripada kita, maka anak itu akan memberikan syafaat nanti di akhirat untuk kita orang tuanya. Oke. The next adalah faedah kedua, as-sa'yu fi mahabbati Rasulullah. Itu pasti sudah sebentar. Saya pergi ya. Faedah kedua adalah at-tahassun minasyaitan. Nah, at-tahassun an syaitan. Tahassun itu berlindung dari berlindung artinya. Jadi menikah salah satu faedahnya adalah bisa dilindungi dari syaitan. Nah, kalau di sini dituliskan bahwa perlindungan syaitan ini dari syahwat. Dari hawa nafsu. Ya, mungkin ketika kita secara normal manusia yang sehat akan memiliki syahwat.
ya, memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Bahkan luar biasanya lagi kalau zaman akhir zaman begini, ketertarikannya bukan hanya kepada sejenis juga, nauzubillah. Nah, jadi menikah adalah salah satu cara untuk menghilangkan atau memecah syahwat itu. Kalau di sini dibilang taksir, ya, taksir syahwah, untuk memecah syahwat itu. Namun lagi-lagi, ya, namanya manusia makin akhir zaman makin kreatif, ya. Ternyata setan juga tetap bekerja setelah dia menikah. Maka sebelum pernikahan, setan itu mengganggu manusia atau dari segi syahwatnya supaya dia mengerjakan sesuatu yang halal, melihat yang haram, sorry, mengerjakan sesuatu yang haram dengan berhubungan dengan lawan jenis secara tidak. Lalu kalau yang sudah menikah pun setan tetap mengerjakan tugasnya, yaitu masih menghembuskan syahwat. Jadi yang terlihat adalah pasangan yang halalnya itu lagi sudah tidak menarik, tapi yang tertarik iya tetap yang. Maka saya kemarin waktu diskusi dengan kawan saya ketika saya membaca ini, beliau mengatakan satu hal, itulah manusia jika dia sudah menikmati hal yang haram, maka hilang nikmat halalnya. Gitu. Jadi sudah terbiasa menikmati hal yang haram, maka dia akan dicabut sesuatu yang halal. Maka ini merupakan singgungan untuk kita semua, gitu ya. Kenapa ketika kita menikah justru kita tidak bisa menerima pasangan kita secara baik? Nah, ini kembali lagi pada diri sendiri. Jadi salah satu afdalnya pernikahan, faedahnya adalah untuk melindungi kita dari setan, ya. Jadi tapi kadang-kadang manusia ini lebih dari setan masalahnya, ya. Sudah digoda setan, sudah menikah tapi tetap tergoda gitu. Kan luar biasa gitu ya. Oke, next adalah faedah selanjutnya adalah tarwihun nafs. Di sini poin ketiga. Tarwihun nafs itu adalah untuk merehatkan diri. Untuk merehatkan diri bil mujalasah wan nazar wal mula'abah katanya. Dengan duduk-duduk dengan siapa? Dengan pasangan. Dengan an-nazar. Nazar itu melihat siapa? Melihat pasangan. Dengan mula'abah. Mula'abah itu bermain misalnya bercanda-bercanda dengan siapa? Dengan pasangan. Maka duduk-duduk, melihat, bermain, bercanda-canda dengan pasangan itu memiliki irahatul qalb namanya. Bisa merehatkan hati. Kalau istilah orang barat, you are my home, gitu kan. Saya pulang kepada kamu. Gitu. Kalau kata Anji, cintaku itu berhenti di kamu. Gitulah. Jadi kalau sudah pasangan kita itu menjadi tempat nikmat, maka dia akan menjadi teman yang baik, nazar wal mula'abah wa irahatul qalb. Jadi tenang ketika melihat pasangannya. Nah, kalau di sini solehah ya, kalau misalnya yang biasa kita dengar, wanita solehah adalah wanita yang jika kamu melihat memandangnya, maka hati akan tenang. Kamu meninggalkannya, maka kamu akan nyaman gitu. Maksudnya kalau kamu pergi kerja, kamu nggak was-was nanti dia pergi kemana. Nggak seperti itu. Nah, jadi salah satu faedah pernikahan adalah tarwih an-nafs. Namun di sini juga dibilang bahwa hal itu tergantung orangnya. Gitu. Karena melihat kepada pemandangan, menikmati pemandangan, mendengar air yang mengalir, juga itu bisa menenangkan hati, katanya. Jadi itu tergantung kepada orangnya. Tidak semua orang bisa menikmati duduk-duduk dengan pasangan. Justru kita itu, dan itu terjadi ya pada masa sekarang, orang-orang yang sudah menikah justru perlu me time. Gitu. Berarti pasangannya sudah bukan lagi tempat pulang gitu. Nah, jadi maka itu tuh kembali kepada personal masing-masing. Ya. Maka tarwih nafs ini tidak bisa berlaku pada semua orang. Lalu lagi adalah tafrighul qalb an tabat. Oke.
Yang tafriq al-qalb an asbabil ma'isyah, ya, di sini dijelaskan bahwa kalau kita belum nikah itu kita sibuk. Sibuk apa? Kita sibuk bersihin rumah, kita sibuk masak untuk diri sendiri, kita sibuk nyapu rumah, kita sibuk bersihin tempat tidur, kita sibuk gitu-gitu. Tapi kalau kita sudah menikah, maka kita sudah tenang karena ada yang buatin sama kita untuk kita. Nah, tapi kan kembali lagi ini tuh nggak bisa dijadikan patokan gitu. Karena pasangan itu kan bukan kita kan bukan apa namanya? Kita kan bukan menikah bukan untuk mencari homemaker gitu ya. Kita bukan mencari helper, tapi menikah itu kan nah, apalagi kalau misalnya kedua orang yang menikah ini memiliki tanggung jawab pekerjaan gitu. Jadi kan dua-duanya nggak bisa fokus untuk menyapu di rumah gitu ya. Nah, itu dia. Yang kelima adalah mujahadatun nafs bil riayah wal wilayah. Nah, saya menarik. Saya suka yang ini, poin yang ini. Yang amat saya suka, yaitu menikah salah satu faedahnya adalah belajar mujahadatun nafs. Belajar mendidik diri kita Kak Rini. Kak Rini terputus rasanya teman-teman. Kak ini ya, sepertinya terputus ya? Iya, bisa di calling Kak? Sebentar. Iya Kak, keputus bentar. Coba ya, aku telepon ya. Baterinya bagus banget. Iya, bentar. Tadi laptopku juga ini tahu, ngadat, jadinya maju-maju gitu. Sampai ke Tafriul Qalb. Bisa, ini tolong Putri nomornya kakak nggak punya yang aktif nomor beliau. Ya, jadi teman-teman mohon maaf ya. Bentar teman-teman. Maintenance. Katanya koneksinya Karini.
Sudah masuk, sudah. Oke. Karini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak, Kak? kan dilanjut, Kak. Sempat Apa terputus nggak usah pakai video kali ya? Jadinya, Oke, mohon maaf. jadi Karini nggak usah pakai video Gimana? kali ya? Nggak apa-apa lancar. Oh, boleh. Nggak usah pakai Boleh, video boleh. biar Gini. biar sinyalnya. Ini kayaknya suaranya udah jelas nggak? Oh, sudah. Udah. Mati lampu ya, Kakak? Karena hari ini berapa kali? Oh, ini udah ya berarti. Oke, aman. Alhamdulillah. Maaf ya, tadi agak goyang-goyang gitu. Iya. Oke, dari kita lanjut ya sayang Ya, semuanya. ya Kak, mari Kak. Oke, dari 5 faedah pernikahan ada satu yang memang paling nyata yaitu nafs. Bahkan jadi pernikahan adalah proyek atau proyek long lasting proyek itu, long life proyek seumur hidup yang mana di sana kita belajar mujahadatun nafs, mendidik diri kita sendiri untuk memberikan hak dan mendirikan hak dan bersabar kepada keluarga. Nah, ini yang paling nyata. Jadi apa namanya tantangannya? Jadi pernikahan itu tidak hanya nikmat semata dari yang awal tadi kita singgung-singgung, tapi dia juga mujahadatun nafs. Nah, oke, kita langsung aja nih di yang kedua. Siapa jadinya orang-orang yang tidak boleh menikah? Gitu. Dan ini ada hubungannya dengan poin kelima tentang faedah menikah tadi. Karena dalam mujahadatun nafs ini namanya juga perjuangan ya, kita mendidik diri sendiri. Jadi jika Anda tidak sabar, maka Anda harus sabar. Jika Anda tidak lembut orangnya, jika Anda tidak kasar orangnya, maka Anda tidak boleh kasar. Itu yang ini. Gitu. Tadi kalau nggak salah di awal waktu kita belum mulai ya, admin Putri ada share tentang ceramahnya Mufti Meng gitu. Betapa sekarang para suami mampu dengan berlindung di bawah kata-kata bahwa Islam membolehkan itu gitu. Jika Islam membolehkan itu, maka Imam Al-Ghazali justru nggak akan bilang bahwa menikah itu adalah mujizat. Kalau nggak taat ya tinggal pukul aja. Ngapain kita harus mujahadat? Ngapain kita harus sabar? Ngapain kita harus dengar alasannya? Tinggal pukul aja. Gitu. Kalau memang kita mengambil cara salah. Namun tidak seperti itu. Beliau bilang wa fis sabri ala dzalik riyadatun nafs wa kasrul ghadab wa tahsinul khuluq. Dengan bersabar kepada ahli keluarga, khususnya pasangan, justru disitulah mujahadatun nafs yang diinginkan dalam pernikahan. Caranya bagaimana? Ya kita menghilangkan rasa amarah. Nah, kita hilangkan rasa amarah dan kita tahsinul khuluq dan kita betulkan akhlak kita juga. Gitu. Nah, coba lagi kalau misalnya kita kembali ke kisah-kisah Nabi Ayub. Bagaimana hilang hartanya itu hilang, kesehatannya yang dulu ada, beliau kuat, beliau ganteng, jadi hilang juga. Istrinya lari karena sudah nggak sanggup lagi. Gitu. Ketika ketemu sama istrinya, beliau udah nggak tahan, gitu kan? Sudah sakitnya itu sudah mengganggu ibadah beliau berdoa kepada Tuhan supaya kesehatannya dikembalikan. Begitu kesehatannya dikembalikan, yang beliau cari pertama dari istrinya. Namun Allah bilang di situ, jangan pukul istrimu. Kalau misalnya ambil dengan ranting, bukan ranting, rumput yang diikat gitu. Itu loh yang Allah ajarkan, cara mukulnya, cara mukul istri.
Nabi Ayub cari, kemudian pas ketemu, Nabi Ayub cuma mau bilang bahwa beliau itu marah. Nah, jadi boleh memukul itu untuk takdim, kan gitu, untuk mengajarkan adab istri. Caranya gimana? Beliau ngambil rumput itu diikat, bisa bisa untuk ngelibas, bukan ngelibas besar, ngelibas kencang ya, enggak, tapi ngelibas sedikit. Saya marah gitu. Tuh udah. Baru digituin aja istrinya nangis dan minta maaf. Nah, kalau zaman sekarang bukan begitu. Zaman sekarang mentang-mentang dibilang dibilang Islam boleh mukul istri karena istrinya bandel misalnya, pakai tali pinggang, ya Allah na'udzubillah min dzalik. Bahkan makanya ada violence ya, makanya ada KDRT sekarang itu namanya, kekerasan dalam rumah tangga, yang memang ada undang-undang. Saya juga kadang-kadang kalau mikir, luar biasa, bukannya suami itu tempat berlindung ya, tapi kok sekarang kita, zaman sekarang ini, kita justru berlindung dari suami. Kita justru berlindung dari suami. Kok bisa ya? Gitu. Nah, seharusnya suami adalah untuk melindungi istri gitu. Tapi sekarang, zaman sekarang, di akhir zaman ini, sudah ada satu konstitusi yang memang dibentuk untuk menjaga yang dizolimi. Kan lucu. Jadi saya suka berpikir seperti itu sehingga saya baper. Oke, mari kita lihat kenapa tidak dianjurkan untuk menikah. Di sini saya tuliskan mereka yang tidak untuk menikah. Kenapa saya bilang mereka? Karena orang-orang tertentu saja yang dianjurkan untuk tidak menikah ini. Tidak semua orang. Kayak tadi, mereka yang dianjurkan menikah adalah orang-orang tertentu, karena tidak semua orang itu dianjurkan untuk menikah juga dengan mereka. Yang pertama, siapakah itu? Kalau di dalam Ihya Ulumuddin ini dijelaskan al-ula hiya aqwaha al-ajzu an talabil halal. Yaitu mereka yang tidak mampu mencari nafkah halal. Nah, gitu katanya. Fa inna dzalika la yatayassar, ya. Aduh. Kedengaran aman ya? Oke. Aman, Kak. Karena mencari nafkah halal ternyata tidak mudah bagi semua orang. Nah, la siyama fi hadhil awqat ma'a ittirabil ma'ayish. Apalagi zaman sekarang ini. Ittirabil ma'ayish itu artinya itu kehidupan yang tenang. Enggak tenang. Yakun nikah sababan fit tawassu' lit-talabi wal it'am minal haram. Maka bisa jadi pernikahan menjadi sebab kita mencari nafkah tidak halal dan makanan yang tidak halal. Nah, dan kita lihat lagi wa fihi halakuhu. Kalau kita sudah mencari nafkah yang tidak halal dan memakan sesuatu, maka cuman air api neraka lah jawabnya. Makanya nanti itu akan menyebabkan perpecahan. Kalau di sini dibilang perpecahan rumah tangga. Kalau kita kasih nafkah tidak halal kepada istri, bisa jadi istri nanti nggak taat. Kalau kita kasih makanan yang tidak halal kepada anak, bisa jadi anaknya tidak jadi solid. Nah, maka kita ketika menikah kita berazam kita ingin mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tapi ketika nafkah yang kita kasih itu tidak halal, makanan yang kita bawa pulang kepada keluarga itu tidak halal, maka hilanglah sakinah. Hilanglah sakinah. Hilanglah mawaddah. Wah, hilanglah rahmah. Jadi apa guna pernikahan? Nggak ada. Kan kita tadi talabul sakinah, talabul mawaddah ketika pernikahan. Maka ujung-ujungnya itu semuanya ke nafkah halal. Nah, tapi yang perlu kita ingatkan lagi di sini, apakah susahnya kita mencari nafkah halal itu berlaku bagi semua orang? Tidak juga. Kenapa? Karena tingkat qanaah setiap orang itu berbeda. Jadi qanaahnya itu dulu yang kita tanamkan. Nah, gimana ada orang yang qanaah dengan qanaah itu tapi juga bukan qanaah buta ya,
nggak juga, kita juga harus realistis gitu. Ada orang yang qanaah dengan 500.000 per bulan dikasih sama suaminya. Dan maka ya dia cukup dengan itu, maka suaminya hanya ngasih sekitar 500.000 per bulan. Dan juga mungkin rezeki yang dititipkan pada suaminya hanya 500.000 per bulan. Gitu. Bukan juga ketika suami memiliki 50 juta per bulan, kemudian istrinya cuma dikasih 500.000 per bulan dengan alasan kamu sebagai istri solihah harus qanaah. Nggak gitu juga caranya. Kan gitu ya? Nggak gitu juga caranya. Nah, namun yang kita inginkan, yang kita dalam benak kita masing-masing adalah halal, rezeki halal, qanaah terhadap apa yang dikasih, dan kita yakin bahwa dalam setiap rezeki halal itu ada berkah. Ada berkah. Kalau udah ngomong berkah ini udah nggak sampai ke pikiran kita ya. Yang nggak cukup pun jadi cukup. Itu kalau ngomong berkah. Yang nggak cukup pun jadi cukup. Yang biasanya kita kenyang dengan 10 suap, karena berkah 2 suap aja kita cukup. Gitu. Yang pertama gitu ya. Jadi mereka yang tidak mampu mencari nafkah halal. Nah, pengaturan bahwa kalau kita mau lihat KUA, kejahatan sipil, salah satu sebab-sebab perceraian adalah karena finansial. Nah, finansial yang tidak baik. Nah, gitu. Tapi ada juga ini di media sosial. Media sosial itu ibu-ibu pada bilang, ya udah habisinlah harta istri, harta suami. Karena kalau bukan istri yang habisin, nanti dihabisin oleh perempuan lain. Luar biasa. Ini joke ya, ini nggak ada di dalam ini. Oke, yang kedua adalah tidak mampu memenuhi hak pasangan. Nah, di sini saya tuliskan pasangan karena hak dan kewajiban atau pengertian pasangan, masing-masing pasangan itu punya hak dan kewajiban. Tapi kalau di dalam Ihya Ulumuddin sendiri adalah al-qusur anil qiyam bihaqqihinna. Hinna itu zamir yang kembali kepada istri dan anak-anaknya. Gitu. Wasabru ala akhlaqihinna, dan sabar atas akhlak-akhlaknya. Jadi sabar kepada akhlak perempuan. Gitu. Wa ihtimalul adza minhunna. Nah, jadi kalau di Ihya Ulumuddin beliau bilang laki-laki yang bisa menikah adalah mereka yang mampu memenuhi hak dan kewajiban istri dan anak-anak, mereka yang mampu sabar kepada akhlak istri dan anak-anaknya, mereka yang mampu ihtimalul adza itu menanggung semua ujian dari anak dan istrinya. Orang itu yang bisa menikah. Jika Anda tidak sabar kepada akhlak, maka jangan menikah. Jika Anda tidak mampu memenuhi hak istri, jangan menikah. Jika Anda tidak mampu menanggung kejelekan istri dan anak, maka jangan menikah. Nah, seperti pertemuan lalu kita sudah singgung kan walahun libasul lakum ya. Perempuan itu adalah libas untuk kamu wahai laki-laki, dan kamu adalah libas, adalah pakaian perempuan. Jadi saling. Nah, makanya di sini saya tulis adalah pasangan. Walaupun Imam Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan hanya fokus kepada rajul, para suami saja. Nah, kenapa Imam Al-Ghazali menuliskan tidak memenuhi hak pasangan ini di nomor 2 setelah kasbil halal, setelah nafkah halal? Karena mencari nafkah yang halal itu ternyata lebih susah daripada bersabar dengan akhlak pasangan. Nah, itu katanya beliau. Ya, itu kata beliau. Li'annahu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kita semua adalah ra'in, memiliki tanggung jawab untuk
menjaga dan bersabar atas akhlak pasangan kita masing-masing. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu, misalnya pasangan kita cerewet dan kita tidak mampu bersabar atas akhlak pasangan kita yang cerewet itu, ya jangan. Gitu. Nah, kan banyak juga yang akhirnya ada hadir wanita idaman lain karena melihat istrinya di rumah asik, repet, ada. Gitu. Begitu juga perempuan akan ada hadir pil pria idaman lain karena dia menganggap suaminya di rumah tidak bertanggung jawab, ngasih nafkahnya sedikit, tidak peduli, pulang ke rumah taunya duduk aja main game. Jadi dia melihat ada sosok lain di luar sana yang lebih bertanggung jawab daripada suaminya. Godaan ya bisa menjadi guncangan. Nah, dan yang paling kita garis bawahi di sini adalah poin kelima yang saya tuliskan di sini. Ketika kita, maka otomatis tanggung jawab itu akan bertambah. Yang dulunya kita hanya bersabar dengan kemalasan diri sendiri, maka ketika menikah kita harus bersabar dengan kemalasan anak istri kita. Bertambah kan harusnya. Ketika kita sendiri, kita harus bersabar dan karena kita mencari rezeki untuk makan sendiri, maka ketika kita menikah, kita harus berusaha untuk mencari anak istri juga. Nah, kan susah. Nah, jadi sejatinya pernikahan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertanggung jawab. Jika kamu tidak bisa bertanggung jawab, maka tidak bisa menikah seharusnya. Bukan seperti culture kita. Culture kita kalau sudah 25 ke atas umurnya, udah mulai itu digojlokin kalau setiap pertemuan keluarga. Kan gitu. Kapan lagi, walaupun dia tidak ada pekerjaan. Saya nggak katakan pekerjaan tetap ya, tapi tetap bekerja itu lebih baik daripada pekerjaan tetap. Tetap bekerja itu lebih baik daripada pekerjaan tetap. Nah, jadi itu dia, itu nomor 2 ya, tidak ada tanggung jawab. Yang ketiga, mereka yang tidak boleh menikah adalah mereka yang tidak mampu meletakkan prioritas. Mereka yang tidak mampu meletakkan prioritas Tuhan daripada prioritas keluarga. Gitu. Jadi kenapa dibilang seperti itu? Karena ayakunal ahlu wal waladu syaghilan lahu anillah, kata Imam Al-Ghazali. Keluarga dan anak itu bisa menyibukkan hati kamu daripada beribadah kepada Allah. Coba lihat, berapa banyak orang yang rela berbuat curang di dalam pekerjaannya karena dia ingin anaknya bahagia. Anaknya minta mainan mahal, tapi dia nggak ada duit segitu. Ditilepnya rezeki yang seharusnya bukan punya dia itu ditilep. Karena apa? Supaya anaknya bisa senyum. Nah, itu adalah tanda-tanda ketika Allah sudah turun derajatnya dalam hatinya itu. Jadi anaknya itu di atas. Jadi dia tidak lagi memprioritaskan Tuhan daripada keluarganya. Banyak juga kaum bapak yang memang karena istri-istrinya minta kehidupan yang mewah, berani untuk mencari kerjaan yang halal. Jadi semua tiga akibat ini, 3 unsur ini relate to each other. Nah, ketika posisi keluarga kamu itu jauh di atas Allah, maka yang terjadi adalah kita berani untuk memberikan nafkah yang tidak halal kepada mereka. Gitu ceritanya. Karena pasti anak dan istri, anak dan suami, keluarga itu
porsi di hati itu banyak gitu. Porsi di hati itu lebih banyak daripada Tuhan kadang-kadang ya. Maka kita kepada Allah dari hal ini mudah-mudahan kita mampu memprioritaskan Tuhan atas keluarga pun. Saya punya pengalaman pribadi yang saya dapatkan dari seorang ibu ya, seorang ibu. Saya temukan beliau di Malaysia waktu itu. Beliau sudah 50 ke atas dan hidup sendiri. Saya nggak nanya-nanya beliau kenapa, anaknya kemana, suaminya kemana. Yang saya tahu beliau divorce, gitu. Beliau sudah bercerai. Tiba-tiba ketika di dalam perjalanan beliau bilang, Rini, kenapa? Saya panggil dia Umi. Rini tahu kenapa Umi bercerai? Katanya. Oh, saya tak tahu Umi, saya bilang. Beliau bilang itu sebab Umi selalu prioritikan keluarga Umi daripada Tuhan. Beliau bilang gitu. Wah, gimana caranya Umi? Ya, katanya. Dulu kalau dah azan, Umi takkan sholat dulu. Yang Umi tahu, Umi nak pastikan makanan memang tersedia di atas meja. Karena Umi dah makan, baru Umi akan pergi sholat. Itu pun dah last minute. Itulah ketika kita, Umi bilang, ketika kita meletakkan keluarga Tuhan itu di bawah keluarga, tengoklah apa jadi, katanya. Karena Tuhan kita itu maha cemburu, katanya. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Itu pengalaman pribadi dari seorang Umi, seorang teman. Dan ternyata sekarang keluarganya justru memusuhi beliau. Beliau yang dulu berkorban untuk keluarganya, ya, menyiapkan keperluan keluarganya, rumah bersih, pakaian rapi, bersih semuanya, tapi sekarang beliau dibuang oleh keluarganya. Anak-anaknya nggak ada yang sayang sama dia. Anak-anaknya justru mendukung ayahnya menceraikan dia. Jadi di sini adalah ingatan lagi untuk kita, Allah lah yang menitipkan rasa cinta. Allah yang memiliki hati, Allah yang menitipkan rasa cinta. Kalau Allah mau, sekali kun fayakun, maka semua orang bisa cinta sama kita. Tapi kalau Allah mau, kun fayakun, keadaan itu akan berbalik. Maka mereka yang belum bisa untuk memprioritaskan Tuhan atas apapun, maka tidak dianjurkan untuk menikah. Nah, ya, dari sini kita udah ada tiga apa namanya? Ada 3 poin tadi yang kita sudah sebutkan, mereka yang tidak dianjurkan menikah. Seterusnya adalah bab kedua ya, bab kedua tidak akan kita bahas di sini insyaallah. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas oleh Ihya Corner. Nah, jadi sekarang kembali kepada kita lagi. Nah, kembali kepada kita. Menurut kita nikah itu gimana? Jadi ya. Oke, Putri mungkin bisa di next-kan sampai yang di akhir, di slide terakhir. Halo? Halo, Putri. Oh iya, iya. Jadi nanti di sini bisa kita sama-sama kita pikirkan sama-sama ya, bagaimana afdaliyah pernikahan dan siapa yang tidak dianjurkan untuk menikah. Nah, itu kembali kepada personalnya masing-masing. Ada orang yang mampu untuk tetap beribadah ketika dia menikah, maka itu bagus. Ada orang yang mampu tetap mendapatkan nafkah halal, maka itu baik menikah untuknya.
Maka jika Anda belum mampu bersabar terhadap pasangan, belum mampu mencari hal yang halal terhadap pasangan, maka tidak disarankan untuk menikah. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, gitu ya kajian kita kali ini, insya Allah. Oke. Jadi gitu aja Mila dan Putri dan kawan-kawan sekalian. Mungkin ada yang mau share untuk tema ini, ahlan wa sahlan ya, karena saya pribadi juga hanya paham dalam ranah teori, juga saya temukan ini menarik gitu. Ternyata ada loh yang tidak dianjurkan untuk menikah, ada. Gitu. Kemudian ternyata menikah itu tidak hanya enak-enaknya saja, tapi justru lebih ke mujahadatun nafs gitu. Ya, silahkan saya kembalikan kepada Mila sebagai moderator hari ini. Iya, terima kasih Kak Rini. Masya Allah, saya juga baru baru tahu ternyata ada loh yang tidak dianjurkan untuk menikah gitu. Dan memang gitu, ketika kita berbincang tentang pernikahan, mungkin bagi teman-teman yang sudah berkeluarga pasti tahu gitu ya, bahwasanya hidup berumah tangga itu adalah membutuhkan kesabaran yang tidak ada batasnya gitu. Karena di mana pastinya seperti yang Kak Rini tadi gitu kan, setiap orang berbeda cobaannya gitu. Setiap orang mungkin berikan baik gitu, tapi mungkin setiap ya coba setiap orang berbeda. Dan Masya Allah itu memang benar Kak, memang pernikahan membutuhkan kesabaran yang tidak ada batasnya. Sependapat dengan pendapat Imam Al-Ghazali dan juga Kak Rini seperti itu. Ya Kak, terima kasih. Mungkin bagi teman-teman yang ingin ada yang mau didiskusikan ataupun ada yang ingin ditambahkan, silahkan ya, kita masih punya waktu sekitar setengah jam ya, karena biasanya kita selalu sampai jam 3 ya biasanya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, mari silakan bisa langsung ditanyakan, bisa juga melalui chat juga bisa. Kali ini ada titipan Kak, tadi menarik sepertinya ini pertanyaan titipan sebetulnya. Tadi kan dikatakan ya bahwasanya nikah gitu, menikah itu adalah tarbiyatun nafs gitu, mendidik diri untuk lebih bersabar gitu kan, untuk lebih bersabar. Tapi kadang ada juga ini gitu, ketika misalnya ada sesuatu yang misalnya jika kita dipaksakan gitu, kita paksakan untuk misalnya untuk bertahan di dalam pernikahan itu sendiri gitu kan, yang terjadi justru baliknya gitu, nusyuz gitu, ataupun mungkin akan menyakiti orang-orang, misalnya berdampak pada pendidikannya pada anak gitu. Nah, bisa tidak kalau misalnya kita, oh berarti kalau seperti itu sepertinya talak lebih baik gitu, mengingat tadi kan ketika jangan sampai pernikahan yang tadi ibadah itu justru menjadikan kita menjadi terlihat buruk gitu di mata Allah, jadinya lebih memilih talak. Itu seperti apa Kak menurut pandangan Kakak gitu, dilihat dari Ihya sendiri? Ya, itu ya, apalagi bukan hembusan sih, apa yang namanya, zaman sekarang kan masanya kita berbicara tentang human rights ya, everybody deserve happiness gitu ya, semuanya bilang bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan kebahagiaan gitu. Jadi kalau pernikahan itu sudah tidak membahagiakan, ya sudah, kita tinggalkan saja, karena nanti itu akan berdampak kepada anak-anak. Itu akan itu yang terjadi zaman sekarang, gitu nggak Mila maksudnya? Jadi mending kita memilih, Iya betul kan. bisa aja udah gitu ya. Oke. Iya. Siap. Oke. Sebelum masuk terhadap apa yang kita telaah dari
Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali. Sebelum kita masuk ke situ, mari kita lihat lagi kepada maqasid syariah fin nikah. Ya. Maqasid syariah, maksud syariah untuk pernikahan itu kan tadi sudah jelas dengan faedah-faedah dan yang lain, juga mengikut selanjutnya di belakangnya itu kewajiban-kewajiban yang harus kita fulfill, yang harus kita penuhi, gitu ya. Nah, ketika saya belajar dulu dengan Prof. lupa namanya di IIUM itu tentang maqasid syariah, kita ada membahas tentang maqasid syariah fit talaq, gitu ya. Ketika ada seorang brother yang mengajukan judul maqasid syariah fit talaq, profnya marah, gitu. Kamu bahas apa di sini? Kamu bahas apa tentang ini? Karena di dalam tolak itu tidak ada kebaikan. Kami waktu itu mendengar diam, jadi terdiam gitu kan. Loh, ada loh Syekh katanya, ada loh dokter. Dalam perpisahan itu ada kebaikan. Maksudnya kita itu nanti bisa lebih sehat, kita itu bisa menjaga anak kita daripada dia tumbuh dalam keadaan broken home gitu. Cuman kata Syekh, kata dokter, tidak ada kebaikan dalam tolak, dalam perpisahan. Tolak itu Allah syariatkan adalah untuk menghindari mafsadah yang lebih besar. Maka tolaklah jawabnya. Ya, untuk menghindari mafsadah yang lebih besar, maka tolaklah jawabnya. Jadi tidak ada kebaikan dalam tolak, tapi yang ada adalah untuk agar kita menghindari mafsadah yang lebih besar, maka tolaklah. Nah, tapi kalau misalnya kita relate-kan kepada Imam Al-Ghazali, yang kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali ini kan fokusnya juga beliau tasawuf ya. Begitu juga Ihya Ulumuddin ini juga fokusnya kepada tasawuf ya. Makanya beliau dari awal itu sudah berhati-hati tentang pernikahan, tentang hukum pernikahan ini sendiri. Beliau langsung bilang bahwa pernikahan itu dianjurkan dan tidak dianjurkan. Gitu cara bilangnya. Karena apa? Karena tergantung orang lagi. Karena jika Anda sudah menikah, gitu ya, you choose pernikahan, use marriage untuk happy. Tapi kemudian ketika kamu tidak mendapatkan happiness di situ, kamu tinggalkan. Nah, coba bayangkan ketika kita meninggalkan pernikahan, hak siapa yang sudah terbengkalai? Gitu. Walaupun kita beralasan, contoh ya, walaupun kita beralasan hak anak-anak, biar kita memprotek anak-anak supaya anak-anak itu tetap mendapatkan kasih sayang, memprotek anak-anak supaya mereka tumbuh di lingkungan yang sehat, misalnya kita bilang. Loh, siapa yang tahu kalau mereka ketika kita berpisah mereka lebih baik lingkungannya? Siapa yang jamin? Siapa yang jamin ketika kita berpisah mereka lebih sehat, mereka lebih bahagia? Siapa yang jamin? Itu pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri. Yang saya lihat di sini adalah menurut Imam Al-Ghazali, ketika Anda sudah menikah, maka yang Anda lakukan adalah sabar. Yang Anda lakukan adalah sabar. Sabar, as-sabru li akhlaqihinna, gitu. Bersabar terhadap akhlak mereka. Gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh pisah ya. Ketika suami atau istri sudah tidak menjalankan perintah Allah, itu boleh pisah. Gitu. Nanti masalah anak biar Allah yang urus, kita yang doa, kita yang banyak-banyak doa. Gitu. Tapi bukan karena kita mementingkan kebahagiaan diri sendiri. Kadang kita terlalu, gimana cara bilangnya ya? Kadang kita terlalu ego, kita merasa benar, kita menyalahkan pasangan, sedangkan anak-anak kita jadinya nanti menyaksikan keributan itu setiap hari, sehingga itu bisa merusakkan mental mereka. Nah, jadi sebenarnya di sini adalah bukan pernikahan itu yang salah, tapi suami istri itu yang salah ribut di depan anak. Kan gitu. Jadi sebenarnya kita bilang mending kita pisah daripada pilihan itu kembali kepada kita ya. Apakah mending kita pisah daripada anak melihat keributan seperti itu, atau kita tetap bersama tapi tidak ribut di depan anak. Jadi itu kembali ke diri masing-masing. Gitu.
Jadi masing-masing. Karena yang saya lihat di Imam Al-Ghazali amat sangat mengedepankan bahwa Islam itu membela hak dan kewajiban istri, khususnya perempuan, itu dengan amat cantik, dengan amat sempurna. Perempuan amat disayangi di Islam. Itu yang saya dapatkan di sini. Kalau Anda nggak bisa bawa pulang nafkah halal, jangan nikah, saudara. Itu tuh yang mau dibilang sama Imam Al-Ghazali di sini. Kalau Anda nggak mampu menghadapi perempuan yang cerewet, maka jangan nikah, saudara. Udah sendiri aja gitu. Kenapa kamu mau nikah tapi nggak mau menerima secara the whole person? Karena perempuan itu kan dia kalau udah sayang, dia pasti manja, dia pasti cengeng, dia pasti cerewet gitu ya. Nah, laki-laki hanya mau yang enaknya aja. Laki-laki yang mau ketika syahwatnya tersalurkan, dan kalau misalnya sudah ada status, ada istri cantik, sudah, tapi cerewetnya nggak diambil gitu, nggak diambil serta. Nah, maksudnya kalau nasihat dari Imam Al-Ghazali sendiri adalah sabar. Itu dia kalau nasihat dari Imam Al-Ghazali sendiri. Sabar, masalah suami atau istri yang tidak memenuhi kewajiban, itu urusan dia dengan Tuhan. Itu urusan dia dengan Tuhan. Ini sama kayak kalau kita bincang-bincang poligami ya. Kalau sebenarnya kan kalau poligami itu nggak perlu izin istri pertama pun ya, mau poligami aja gitu. Nah, ketika ya udah poligami, istri kalau minta cerai ya berarti nanti jatuhnya ke kan gitu. Nah, kalau daripada kita nggak minta cerai, dia juga lupa sama anaknya dari istri pertama, misalnya itu masalahnya. Untuk nafkah istri pertama dan anak dari istri pertama itu urusan dia sama Tuhan. Urusan kita secara personal, secara misalnya perempuan adalah untuk berbuat kebaikan. Itu yang saya lihat dari nasihat dari Imam Al-Ghazali. Urusan kita secara personal adalah tetap berbuat baik. Urusan orang lain yang menzolimi kita itu urusan dia sama Tuhan. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya mau direlate dengan pertanyaan dari Sister Mila tadi, jadi gimana kalau misalnya kita mau bertahan dalam pernikahan, kalau ternyata pernikahan itu merusak, ya kan? Merusak itu gimana? Kalau merusak anak-anak, kita nggak tahu masa depan, anak-anak bisa kita serah pada Tuhan supaya dijaga hatinya dan dijaga akalnya. Sama seperti kita doakan pada diri kita sendiri, dijaga hatinya dan dijaga kepalanya, dijaga pikirannya. Nah, yang tidak ada di zaman sekarang adalah ketika kita sudah berselisih dengan pasangan, kita lupa mendoakan pasangan itu. Kita lupa mendoakan pasangan kita. Yang ada adalah kamu telah menyakiti aku. Gitu tuh kayak sinetron. Kamu sudah menyakiti aku. Tapi kita tidak lagi mendoakan pasangan. Padahal doa pasangan satu dengan yang lainnya itu amat dicintai, amat disukai oleh Allah kan gitu. Itu yang saya lihat. Ini complicated ya. Saya juga pengen penambahan dari kawan-kawan yang lain gitu. Mungkin karena saya sendiri amat baper dan amat apa namanya ya, pusing kalau dihadapkan dengan fenomena yang demikian ya, walaupun fenomena yang demikian itu sudah hampir lumrah ada di mana-mana. Gitu. Namun yang saya harapkan di sini tambahan dari kawan-kawan yang lain ya, yang sudah praktis gitu. Yang tadi saya jawab adalah berdasarkan teori yang memang saya baca dari Ihya Ulumuddin ini gitu. Oh, oke. Gitu ya, Mila. Kira-kira mudah-mudahan sebetulnya ini memang sih baper juga ya Kak, baca bab kayak gitu. Bahkan kalau misalnya kita
kita membaca kisah Asma dengan Zubair misalnya kan. Kalau Mm-mm. kita baca kan pada akhirnya ketika Zubair memilih untuk mempoligami gitu kan dengan menikah dengan Atika gitu. Sedangkan Asma sendiri merasa belum mampu gitu, akhirnya lebih memilih pada perceraian gitu kan. Maksudnya ya itu tadi, setiap orang memiliki seperti yang Kak Rini bilang di awal gitu kan, bahwa setiap orang memiliki kesabaran yang berbeda gitu kan. Dan meskipun mungkin dari tolak itu sendiri memang saya setuju juga, sebetulnya dari tolak itu tidak ada makosid makosid syariah tadi ya Iya, Kak ya, kasus maksudnya syariah. Heeh. tidak ada kebaikannya sendiri, kebaikan gitu, tapi memang ya itu tadi, memang itu persoalan complicated. Dan mungkin untuk perempuan yang main perasaan itu memang baper gitu, baper baper ya. Tapi terima kasih Kak ini, insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban gitu ya, bahwasanya tidak semua bisa diselesaikan dengan talak seperti itu ya Kak ya. Mm-mm. Iya, Oke. benar. Ya, ini ada pertanyaan ini dari Putri, chatnya saya coba bacakan ya Kak. Oke. Ya, saya juga lagi Saya, buka di chatnya ini. saya mau bertanya Kak, pernikahan merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran dari Allah. Tapi mengapa meski bertujuan mulia, mengapa banyak pernikahan bahkan yang dianggap romantis pun akhirnya luput dengan perceraian? Dan rekomendasi dari Imam Al-Ghazali adalah sabar. Apakah hanya sabar yang akan mendapat kondisi sakinah mawaddah warahmah? Tolong ajari doa untuk pasangan katanya. Oh ini pertanyaan, maaf, tadi yang pertanyaan pertama, apakah hanya sabar yang akan menjadikan pernikahan sakinah mawaddah warahmah? Terus selanjutnya juga ada Mm-mm. pertanyaan yang kedua Kak. Saya langsung sekalian aja ya Kak. Kak, Oke, boleh. tolong ajari doa untuk pasangan. Gitu pertanyaannya Kak. Itu sama. Oke, Iya, baik. monggo kali Iya. tolong. Ah, Masya Allah. Nanti saya juga pengen di ini ya, maksudnya ditambahi juga karena apa yang saya sampaikan di sini kan hanya teori dan hanya sesuatu yang memang ada di pikiran saya yang memang amat sangat subjektif mungkin ya karena saya sendiri belum praktek. Nah, antum yang sudah praktek mohon di-share juga nih. Nah, mohon di-share juga pengalaman-pengalamannya seperti apa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, yang saya lihat ini pertanyaan Putri ya, gimana sih, kenapa bahkan pernikahan yang dianggap romantis pun akhirnya luput dengan perceraian. Oke, ini romantis ya. Romantis ini barnya ini beda ya, maksudnya barnya tidak sama, relatif gitu, relatif. Ada lelaki yang romantis, ada perempuan yang romantis, ada yang tidak. Itu tergantung personal lagi, balik ke personal. Kalau beruntung ya alhamdulillah romantis jadinya. Gitu. Kalau enggak yang ya biasa aja gitu jadinya. Namun yang ada di pikiran saya adalah don't give up on person. Never give up on person. Jangan menyerah. Jangan menyerah sama sekali, apalagi dia sudah menjadi pasangan resmi kita, pasangan halal kita. Maka jangan menyerah karena tidak romantis, satu. Yang kedua, karena Allah itu kayak tadi ya, pemilik hati yang bisa menitipkan cinta juga bisa menarik cinta itu. Gitu. Maka minta sama Allah supaya cinta itu ada. Minta sama Allah supaya romantis itu ada. Nah, itu rekomendasi dari kita tentang pernikahan, tentang romantisme dalam pernikahan, ya. Terus gimana Kak? Gimana kok kayaknya ada pernikahan yang romantis juga, tapi bisa bercerai, gitu ya? Oke. Kalau kita mau bicara takdir, mungkin takdirnya sampai ke situ, gitu. Takdirnya mereka tidak bersama. Itu kalau sudah terjadi. Namun kalau misalnya kita lihat sebab dan lain-lain, itu pasti ada sebab yang mungkin kita tidak tahu. Mungkin ada sebab yang mungkin kita tidak tahu. Kenapa pernikahan yang terlihat romantis itu juga akhirnya bubar, gitu kan? Bahkan anak-anaknya solih-solihah, tapi ternyata bubar, gitu. Kita nggak tahu internal masalah mereka. Jadi
kalau bisa, sepertinya ini nih sama dengan kita jangan melihat rumput tetangga, gitu ya, rumput tetangga. Mungkin menurut kita rumput mereka hijau gitu, ternyata tapi rumputnya rumput sintetis kan hijau. Jadi romantis ini masih abstrak sekali ya, masih abstrak sekali. Ada orang yang menganggap dijemput setiap hari itu romantis, tapi ada yang orang yang menganggap enggak, itu biasa aja. Jadi itu amat abstrak dan amat relatif gitu. Nah, jadi dan rekomendasi dari Imam Al-Ghazali adalah sabar. Apakah hanya sabar agar mendapat isi sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Oke. Kalau sampai saat ini tidak hanya sabar, tapi juga dengan memenuhi hak dan kewajiban. Gitu. Jadi memenuhi hak dan kewajiban dan sabar adalah cara agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Saya pernah sharing dengan seseorang yang pernah bercerai. Nah, kenapa saya bilang pernah bercerai? Karena akhirnya mereka rujuk kembali. Gitu. Alhamdulillah. Ketika saya tanya, beliau yang belakangan sudah rujuk kembali dengan wajah yang ceria, ya, wajah ceria, wajahnya dia tambah cantik, luar biasa. Jadi saya tanya, Kak, apa yang menyebabkan kakak bisa menerima kembali suami kakak? Itu yang saya tanya. Beliau bilang, semuanya itu kita serahkan pada Tuhan. Urusan dia di luar rumah, itu saya sudah serahkan pada Tuhan. Dia mau ngapain di luar, sudah saya serahkan pada Tuhan. Apa yang dia bawa pulang ke rumah, selalu saya tanya, halal Abi? Halal. Alhamdulillah saya terima. Nah, berapapun yang dibawa pulang oleh suaminya, 100.000, 200.000, 300.000, gitu ya. Beliau sabar dengan itu. Beliau terima dan beliau tetap senyum, gitu ya. Nggak negging yang cuma segini doang, nggak gitu. Kalau yang dulu sampai mereka akhirnya pecah pernikahannya itu sempat 2 tahun bercerai, karena beliau selalu khawatir ketika suaminya di luar pasti nanti ketemu sama perempuan lain gini gitu sampai akhirnya beliau menjadi polisi syariah. Beliau ikuti kemana suaminya pergi, gitu kan. Sampai akhirnya pecah pernikahannya. Beliau minta puluk berarti waktu itu. Nah, tapi dengan alasan anak, karena ternyata ayahnya ini memang luar biasa sama anaknya, sayang banget, gitu kan. Karena alasan anak, beliau menerima untuk rujuk kembali. Rujuknya ini berarti kan nikah kembali ya, karena iddahnya sudah lewat, sudah 2 tahun. Nikah kembali, nikah baru, akad baru. Nah, tapi ternyata di pernikahan yang kedua dengan orang yang sama ini, beliau amat bahagia, dan suaminya pun luar biasa berubah, gitu. Saya tanya sama kakak ini, Kak, gimana kok bisa kalian saling berubah gitu? Jawabannya cuma satu. Ternyata semua di hidup ini hubungannya hanya kita sama Tuhan, Bu. Walaupun itu sudah menikah dan itu kenanya ke orang lain, mintanya itu sama Tuhan tetap. Walaupun kita tidak ridho dengan keadaan suami kita, tidak ridho kita dengan sikap suami kita, mintanya itu sama Tuhan. Mintanya sama Tuhan. Wah, jadi waktu itu saya sempat yang Kak, pantas aku belum nikah, Kak. Aku belum bisa gitu. Maksudnya saya terucap kata-kata itu gitu, karena mau nggak mau ya kita sendiri pribadi pasti memiliki gambaran idealis dan kita masih punya ego manusiawi kita gitu. Nah, beliau ini adalah satu figur yang memang sudah bisa mengalahkan ego sendiri dan minta langsung kepada pemilik manusia, pemilik hati manusia. Ya Allah, saya sedih begini. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Nah, tolong ya Allah. Nah, jadi mungkin ini relate ya kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu tolong ajari doa untuk pasangan, gitu kan? Yang selalu didoakan oleh kakak ini adalah
Ya Allah, jadikan saya ridho dengan pasangan saya, sehingga pasangan saya pun ridho dengan saya. Jadi kekurangan apapun yang kita punya, kayak gitu kan, kita akan ridho dengan saling ridho dengan kita masing-masing. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga diajarkan satu doa um, oleh ada orang tua di kampus. Jadi beliau bilang doanya itu seperti ini, Allahumma maka nabi min ni'matin faminka wahdaka. Wahai Allah, apapun yang ada nikmat pada saya sekarang ini, faminka wahdaka ya Allah, sungguhnya dari kamu saja. Faminka wahdaka la syarika laka alhamdu wa laka syukr. Dan maka untuk mula segala pujian dan segala syukur. Saya kadang bertanya, Ustadz, kenapa kata doa ini menjadi doa jodoh gitu atau doa pasangan kan gitu. Namun kemudian ya baca aja itu setiap sujud katanya kan, setiap sujud akhir. Sujud syukur setiap sholat. Nah, kita baca itu Allahumma maka nabi min ni'matin faminka wahdaka falakal hamdu wa lakal syukur. Kemudian ketika saya pikirkan, oh iya ya, doa ini ternyata relate dengan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka kamu akan Allah tambah nikmatnya. Maka bagi mereka yang sudah punya pasangan tapi belum ada romantis atau belum ada sakinah, belum ada mawaddah tapi sudah punya pasangan, maka teruslah bersyukur. Teruslah bersyukur dengan yang sudah ada itu. At least you have a spouse. Ada orang yang belum punya, gitu kan? Ada orang yang belum punya. Nanti ketika kita betul-betul sudah bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Allah kasihkan mawaddah. Allah kasihkan sakinah. Allah kasihkan rahmah. Gitu. Terus gimana kalau orang yang belum punya pasangan, apakah masih bersyukur? Oh iya masih. Pasti masih. Karena kita punya keluarga, kita punya nafas, kita punya kehidupan yang layak, kita punya gaji bulanan. Nah, kalau mau materi ya, kalau mau materi. Kita punya kebebasan. Nah, itu, syukuri itu. Syukuri dulu apa yang ada. Allahumma maka nabi min ni'matin faminka. Ya Allah, semua nikmat ini darimu ya Allah. Jadi kita ceritanya itu mau membujuk Tuhan. Gitu. Kayak kita ini mau membujuk Tuhan, ya Allah, saya bersyukur dengan apapun yang telah Engkau kasih ya Allah. Saya bersyukur. Nanti relate-nya kepada la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka Allah akan tambah. Tambah apa yang kurang? Kalau kita sekarang belum punya pasangan, mungkin Allah kasih pasangan. Kalau itu perlu menurut Allah. Karena kan itu termasuk dalam rezeki ya, kalau pasangan. Nah, kalau kita sudah ada pasangan tapi belum ada sakinah, mungkin nanti Allah kasih sakinah. Nah, kalau kita sekarang sudah punya pasangan, sudah ada sakinah, kita diam-diam aja nih, kita nggak berantem. Tapi kok tidak ada rasa cinta ya? Gitu, tidak ada romantisme gitu. Nah, terus bersyukur lagi. Nanti Allah akan kasih romantisme itu, mawaddah itu. Begitu selanjutnya dan selanjutnya. Jadi intinya kalau saya lihat sungguh general Islam ini, dan Islam ini amat memperhatikan semua detail kebutuhan hamba Allah, baik itu perempuan atau laki-laki. Generalnya bagaimana? Sesimpel kita bersyukur, maka kita akan bahagia. Sesimpel itu. Sesimpel itu gitu kan. Maka kalau kita ada nagging gitu ya, kita sedang mengeluh, maka sebenarnya oh ya Allah, saya punya atap untuk berteduh. Ya Allah, saya punya lengan untuk dipeluk gitu. Jadi saya juga sering ngejok ya kalau di kampus itu saya sering ngejok karena kebetulan saya yang belum menikah pada saat itu. Jadi biasanya kan kalau belum menikah biasanya banyak dikasih kerjaan gitu ya. Banyak kamu nggak ada anak di rumah jadi santai gitu, segala macam. Jadi saya jawabnya kebetulan dengan orang kawan-kawan saya juga sendiri, kata siapa kita juga kita banyak free time. Enggak, kita juga sibuk sama diri sendiri. Jomblo itu justru lebih mengenaskan kalau lagi capek. Kalau antum kalian yang sudah menikah enak, kalau lagi capek pulang ke rumah ada yang dipeluk gitu kan. Jadi itu sebenarnya saya ngejok sambil memberitahu bahwa kalian punya nikmat yang harus disyukuri. Gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Aduh, kok lucu ya. Ya mudah-mudahan pesan-pesannya bisa diterima ya.
pesan-pesannya, walaupun tadi ada pesan-pesan dari Imam Al-Ghazali bisa diterima, walaupun tadi ada campur-campur sedikit dengan pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan. Gitu ceritanya. Oke. Gimana Mila dan Putri? Ya, sama-sama. Jazakillah Kak. Oh iya, Masya Allah. insya Allah. Ngena jawabannya. Ini Uswa angkat tangan. Ada pertanyaan Uswa? Enggak bertanya sih, mau silaturahim aja sama Karini. Iya. Ya Karini. Ya, ahlan. Masya Allah, materinya luar biasa. Nanti ini harus di-share di YouTube, insya Allah Kak. Karena hari ini pada banyak yang berhalangan nih, kata orang ini hari baik pada pergi ke pesta mantenan gitu kan. Semua kayaknya yang di Malaysia, yang di Indonesia juga ini banyak kondangan. Oh iya. Kayak gitu. Iya, di sini juga kebetulan ini nyelatin banget, ini lagi ada bulan materi Rajab. Nah, iya kan, kayaknya memang kata pendapat orang itu kan baik gitu kan. Jadinya banyak yang berhalangan hadir nih, tapi nggak apa-apa, itu tidak mengurangi fadilah kita membahas ilmu yang sangat mahal ini ya Kak. Mahal bukan hanya dalam arti materi gitu kan. Saya baru tahu nih Kak, berarti ya kalau tadi ada yang orang-orang yang lebih baik tidak menikah gitu, yang tidak dianjurkan menikah, berarti daripada daripada pasanganmu kelaparan gitu, lebih baik tidak menikah gitu Kak. Gitu ya enggak sih? Iya loh. Daripada kita bawa pulang nafkah halal, kita nggak mampu memprovide mereka provide the risk untuk mereka, ya lebih baik janganlah, tahanlah dulu. Karena tujuan kita nikah apa ya, selain kita memang menyalurkan syahwat, karena itu natural ya, itu memang nature kita sebagai manusia, kita punya syahwat, tapi ada itu kebahagiaan, itu hak, tapi juga ada kewajibannya juga gitu. Maka kalau misalnya memang tentang kita menikah untuk syahwat, untuk menjaga syahwat kita, untuk menjaga diri kita, untuk menjaga mata kita, ada cara lain selain menikah. Kalau yang nggak mau tanggung jawab, belum bisa tanggung jawab maksudnya, bukan nggak mau. Gimana caranya? Ya puasa. Kan memang ada di dalam hadis juga kan? Falyatazawwaj fa innahu aqaddu lil basar. Tapi kalau kita nggak mampu nikah, maka puasalah. Karena puasa itu sama tujuannya bisa juga menundukkan mata dan syahwat gitu. Jadi sebenarnya kembali kepada tujuan kita menikah itu tadi apa? Tujuan kita menikah itu apa? Mengikuti sunnah. Kalau mengikuti sunnah, maka bahkan lebih berat. Lebih berat loh. Mengikuti sunnah Nabi, contohnya Nabi Muhammad SAW. Gimana Nabi melayani istrinya. Itu luar biasa loh. Bahaya itu. Kalau misalnya kata yang tadi awalnya mengikuti sunnah, tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan jadi nggak sabar sama istrinya, karena istrinya suka merepet. Contohnya, apakah itu mengikuti sunnah? Gitu. Ya. Ini Kak, jadi makosidus syariahnya kenapa sih kan ya, ini banyak teman-teman yang pada nanya tuh, dan saya pun susah menjawabnya gitu Kak. Jadi kenapa kok Asia, Fir'aun begitu banget kan gitu, tapi Asia tetap saja berbakti gitu. Katanya karena surganya ada di suami gitu kan Kak. Kalau orang tua sih jelas dia sudah melahirkan, mendidik dan lain-lain gitu. Tapi kenapa kok istri harus begitu banget gitu? Katanya pertanyaannya gitu Kak. Itu gimana ya saya harus nanggapinya gitu Kak? Ada yang nanya gitu. Iya. Yang penting ya, kalau yang saya lihat mungkin kok istri begitu banget kayak nggak punya hak, kok Islam tidak memihak istri gitu ya jadinya ya. Iya. Gitu. Kalau saya lihatnya, kita jangan melihat dari kacamata itu jangan. Bukan berarti kata siapa Islam tidak memihak istri. Bukan berarti ketika kita disuruh seperti Asia gitu ya, dia tetap berbakti kepada suami ya, dia tetap berbakti kepada suami. Tapi apa janji yang Allah kasih untuk dia? Okay. Apa janji Allah yang Allah kasih untuk dia gitu?
Ya kan? Yang Allah kasih untuk dia adalah dia dijaga kehormatannya. Dalam satu tafsir, di tafsir ya, itu ceritanya, yang melayani Fir'aun itu bukan Asia. Yang melayani Fir'aun sebagai istri, maksudnya untuk campur, itu bukan Asia. Tapi Allah lindungi dia supaya dia tidak dicampuri oleh Fir'aun. Nah, itu dia. Kemudian ketika Fir'aun membunuh dia minta langsung sama Allah, Rabbi benili baitan fil jannah. Gitu ya. Iya. Nah, kalau yang di dalam Quran, dapat rumah loh, bulat-bulat di surga. Masya Itu Allah. aja sebenarnya. Jadi kembali kepada kita mau memperjuangkan, maksudnya mau bahagia di mana? Tuh. Dunia ini kalau kita cari bahagia nggak cukup, nggak bahagia-bahagianya kita. Nggak ketemu, Kak. Nggak ada. Betul, Kak, betul. Ada aja yang kurang, gitu. Ada aja yang kurang. Jadi kalau kita memandangnya dari segi hak, Islam tidak memperhatikan hak istri, gitu kan, kacamata feminisme, kacamata gender, gitu ya. Kalau kita melihat dari kacamata itu, memang kita akan merasa Islam selalu teramat seksis, teramat berpihak kepada laki-laki. Pasti Islam amat berpihak kepada kesejahteraan laki-laki dan meletakkan perempuan di wilayah subordinat. Pasti gitu. Tapi coba lihat bagaimana kasih sayang Islam kepada perempuan. Orang yang sudah yang mau menikah itu pastikan dulu dia sudah punya nafkah atau belum. Sampai ke situ loh. Sampai ke situ diminta. Dan jika dia tidak bisa provide nafkah halal, maka ya dia tidak akan mendapatkan bakti istri. Kalau dia kasih, coba kita lihat di beberapa kasus di sekitar kita aja. Kalau yang dibawa pulang sama suami adalah bukan nafkah halal, pasti istrinya juga nggak taat sama dia, walaupun dimanjakan dengan tas-tas bagus, kemewahan dan lain-lain, pasti aja ada halalnya, pasti aja ada kurangnya. Disitulah letak berkah. Maka saya yang kena sekali dengan saya pribadi adalah perkataan dari kakak tadi ya, seorang kakak saya itu. Beliau bilang, semua urusan di dunia ini hanya tentang kita dan Tuhan. Walaupun kita sudah menikah. Mau kita suami kita baik, minta sama Tuhan. Mau kita suami kita ridho sama kita, minta sama Tuhan. Mau kita, karena wilayah komunikasi itu terbatas. Walaupun kita membangun komunikasi teramat baik dengan pasangan kita, kalau Allah tidak membukakan hati dia untuk setuju, maka tidak. Maka memang cuman Allah sajalah, minta sama Allah saja. Dan itu yang dilakukan oleh Asia. Itu yang dilakukan oleh Asia. Gitu. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini jangan pandang dengan kacamata gender atau kacamata feminisme. Tapi coba kita lihat ternyata banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Salah satunya ini saya juga baru ketemu bahwa Islam, maksudnya di dalam Ihya Ulumuddin ini ada yang disarankan untuk menikah dan ada yang tidak disarankan. Justru kalau tidak ada nafkah halal yang mending gak usah nikah gitu. Gak usah nikah. Tapi jika kita sudah di dalam pernikahan, kemudian terjadi sesuatu, misalnya usaha suami menurun, atau yang lain-lain, maka disitulah dituntut sabar kita sebagai istri. Dan laki-laki juga sabar juga sebagai suami. Bersabar dia dengan cuman bisa bawa sedikit untuk istrinya. Nah, di Kairo itu di bus ya, saya masih ingat sampai sekarang, kalau di bus itu ada satu stiker ditempel di dalam di depan bagian depan bus dekat dengan supir. Di situ tulisannya, wah ya abi nasbiru alal ju' wala nasbiru alan nar, katanya. Wahai ayah, kami sabar dengan kelaparan, tapi kami nggak bisa sabar dengan api neraka, ya Allah. Ya, wahai ayah. Jadi, walaupun sedikit yang ayah bawa pulang, nggak apa-apa bawa pulang, yang penting halal ya. Gitu maksudnya. Nasbiru alal ju' wa nasbiru alan nar. Gitu. Itu kayaknya ceritanya. Uswah.
Sister Uswa. Siap, Kak. Thanks. Sangat membantu, Kak. Jadi, ya, berarti harus lihat juga kan reward yang akan Allah janjikan selain syariat yang Allah perintahkan gitu kan ya, Kak? Ya. Ya, Iya, kadang kita kan sering lupa kita kan sering lupa reward Allah kasih, karena ketika kita ditimpa masalah biasa kita akan bersedih berlebih dan kita selalu ego gitu, kok saya nggak bahagia ya, kok saya nggak bahagia, kok saya nggak dapat kebahagiaan itu manusiawi sih, itu manusiawi. Saya berarti juga sering memang harus begitu. memang sabarnya itu ya. Aduh. Ya, Aduh, ujungnya. Sabar, ternyata memang ini Kak, apa kalau menerima curhatan gitu ya kanan kiri teman-teman yang seumuran kita lah, anggap pernikahan baru 3 tahun. Iya, betul. Itu Masya Allah kayak menguji sekali memang. Tidak seperti yang dibayangkan gitu dia bilangnya. Kan walaupun sudah bilang kenal Bener. tahun 2 tahun, kan ternyata berubah laki-laki itu gitu. Memang hanya sabar. Iya, jadi kayak emang hanya sabar, apalagi jadinya kayak kita tuh menganggap udah bener aja gitu, kayaknya lelaki ini masih memperjuangkan. Dulu masih diperjuangkan, makanya masih baik kelihatannya, ketika sudah dapet udah biasa aja. Gitu kan ya. Ya sejujurnya memang kadang-kadang ya kita kalau mendengar curhatan dari kawan-kawan kita yang sudah menikah gitu, jadinya justru itu menakutkan gitu. Iya, Menakutkan. Jadi jadi khususnya untuk saya yang usianya sudah 36, jadi angan-angan pernikahan yang romantisme, yang sweet-sweet kayak dulu tuh udah nggak ada di pikiran gitu. Udah nggak ada di pikiran lagi. Gitu tuh jadinya. Bahkan ya kalau memang mungkin Allah berikan kebaikan dalam sendirian, maka saya terima gitu. Mungkin memang saya tidak sekuat mereka yang bisa bersabar dalam pernikahan. Gitu. Jadi saya mikirnya. Tadi kan maka ketika saya membaca Ihya Ulumuddin ini jadi kayak ada dukungan gitu. Jadi kayak ada dukungan yang bilang bahwa oh jangan-jangan memang Allah Maha tahu tentang kekuatan setiap hambanya gitu. Mungkin kalau saya di posisi beliau, saya udah keluar dari dulu, saya udah pergi dari dulu, bisa jadi gitu kan. Memang luar biasa. Allah Maha tahu, intinya itu, Allah Maha tahu apa yang kita perlukan. Allah Maha tahu apa yang kekuatan kita di mana. Gitu. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin sedang bersedih, mungkin sedang sedih gitu ya, kok lihat suaminya udah berubah ya, dulu romantis apa enggak gitu lah, maka bersabarlah gitu. Karena Allah tahu kebutuhan Anda pada saat ini bukanlah romantisme lagi. Gitu. Allah tahu kebutuhan Anda pada saat ini adalah nyuci. Nyuci tumpukan kain, nyetrika animal. Itu loh maksudnya. Jadi kita lebih ke realistis gitu kan. Kalau misalnya saya mungkin kan karena belum ada di depan mata, maka angan-angannya ya mungkin masih romantisme, masih begitu. Husnuzon lah kepada Tuhan, itu yang bisa kita lakukan, kayaknya gitu aja. Lupa Kak satu lagi. Tadi kan berarti orang yang diperintahkan banget untuk menikah itu yang apa? Yang tidak memikirkan sesuatu kecuali pernikahan gitu Kakak? Gimana sih? Iya. Ketika hidupnya itu sudah terganggu, ya misalnya hidupnya itu sudah terganggu, di sini dibilang sudah terganggu, nggak ada lagi dia pikir kecuali memang harus menikah, maka menikahlah. Gitu. Saya ketika membaca hal ini, saya melihat, saya pernah ketemu beberapa kasus. Yang memang kehidupannya itu berantakan sebelum menikah. Tapi luar biasa teratur setelah menikah gitu. Berarti pernikahanlah jawabannya. Jadi saya punya kawan dulu, saya juga nggak tahu karena kebetulan dia orangnya pendiam, dia tidak pernah share dengan orang lain, dia diem, gitu kan ya. Studinya itu amburadul, padahal dia pintar. Studinya amburadul, tapi dia diem aja, dia tetap senyum, dia tetap sholat, dia tetap yang lain gitu kan.
Mungkin dia berdoa pada Allah. Mungkin dia berdoa pada Allah kenceng, sampai orang-orang di samping-sampingnya itu, di sekelilingnya, kakaknya pada waktu itu ya, berinisiatif. Cobalah kita kenalkan dia dengan perempuan. Maksudnya, karena dia tidak punya dia tidak punya pacar ya, dia tidak pacaran. Nah, dia kawan saya, tapi saya juga dekat sama kakaknya gitu. Jadi cerita ini saya dapatkan dari kakaknya gitu. Cobalah kita kenalkan dia sama, kita carikan dia dulu. Siapa tahu setelah itu lancar kuliahnya di sana itu, waktu itu di Kairo. Saya senyum aja gitu, karena saya juga waktu itu sempat ditawarin, Rini belum berniat menikah kak. Jadi waktu itu sempat ditawarin karena kawan itu memang kawan kita gitu kan. Jadi waktu itu memang luar biasa, masya Allah, memang masya Allah. Akhirnya beliau mendapatkan calon, kakak ini mendapatkan calon. Untuk kawan saya itu, mereka menikah, nggak tunggu lama, studinya selesai. Okay. Ya, studinya selesai. Kemudian juga ada juga kawan yang lain yang memang curhat, saya nggak mau belajar lagi, beliau master di Kairo. Saya nggak mau belajar lagi, nggak bisa, nggak masuk pelajaran nih, malas juga kita nulis tesisnya, gitu-gitu aja kan. Jadi usul saya cuma satu, coba nikah. Saya bilang gitu. Dia berpikir masih dengan pikiran yang ini, yang apa namanya, yang logik ya, karena laki-laki kan biasanya logik. Kalau nikah bukannya malah menambah tanggung jawab, kata dia gitu kan. Iya, menambah tanggung jawab, tapi di dalam menambah tanggung jawab itu juga ada ketenangan batin. Coba nikah. Kawan saya habis nikah dia tamat. Gitu. Dia akhirnya ta'aruf dengan seseorang itu kan di kampungnya. Alhamdulillah, nggak lama dia juga bawa istrinya itu ke Kairo. Masya Allah, dia 1 tahun setelah punya anak, setahun dia lulus tesisnya itu dengan cum laude. Masya Allah. Jadi kan, Masya Allah ya. Jadi ketika memang ada yang sudah mengganggu pikiranmu, mengganggu ibadahmu, maka nikahlah. Carilah ketenangan itu, kayak gitu. Dan kita nggak tahu. Dan ini juga sebenarnya jadi kayak pelajaran ya untuk kita semua supaya kita peka terhadap keadaan orang sekeliling kita. Coba jika ada orang-orang yang belum menikah dan kemudian belum rapi, dulunya dia rapi urusannya, tapi ketika sekarang kok amburadul, coba tanyakan secara hati ke hati apa yang dia butuhkan sebenarnya. Mau nikah? Nah, kalau misalnya dia memang ingin menikah tapi belum ketemu jodohnya, misalnya coba fasilitasi dengan baik. Nah, jangan di-mocking gitu, jangan dikerjain, jangan dibully gitu kan. Itu malah lebih menyakitkan. Dan ternyata cerita ini, yang hal-hal begini juga bukan cuma di zaman sekarang loh ya. Di kitab juga pernah ada ceritanya Ibnu Sina kalau nggak salah. Ibnu Sina waktu itu beliau datang untuk mengobati seseorang gitu. Ibnu Sina apa? Ya, mengobati seseorang. Udah dikasih obat nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh gitu. Kenapa orang ini nggak sembuh-sembuh? Nah, jadi ditanyakanlah sama keluarganya. Ketika lagi ngobrol-ngobrol sama keluarganya, si tabib ini tetap memegang nadi. Tersebut satu nadinya itu kenceng. Gitu. Nadinya itu kenceng. Jadi tabibnya kan peka, langsung diulang-ulang aja nih nama ini, dan nadinya kenceng aja kan. Akhirnya ketahuan kalau sebenarnya dia udah lama naksir anak gadis ini, tapi nggak berani bilang, dan itu tetangganya. Akhirnya dinikahkan, sembuh dia. Itu cerita di buku Arab ya. Saya kurang pasti itu Ibnu Sina, pokoknya seorang tabib gitu. Tabib. Pernah saya dengar dan memang luar biasa. Jadi kita nggak tahu keadaan psikologi manusia itu kan berbeda-beda gitu. Jadi kalau tentang syahwat yang lain, misalnya kayak yang dia tidak bisa menahan syahwat, itu tidak bisa disembuhkan dengan hanya pernikahan, karena ada orang di zaman sekarang walaupun dia konsumsi haram ya, hal-hal haram seperti melihat video-video dan lain-lain, hal itu tidak bisa menundukkan dia ketika dia menikah. Dia akan tetap mencari itu. Maka benar yang mereka bilang, ketika Anda sudah
terbiasa mengkonsumsi hal haram, maka hilang nikmat sesuatu yang halal. Kecuali kalau memang kita betul-betul sudah taubat ya, taubat nasuha. Itu dia. Siap, Kak. Itu kira-kira deh, Uswa. Sangat menginspirasi, Kak. Jawabannya dan cerita-ceritanya, Masya Allah. Syukran jazilan, Kak. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan berguna ya, karena ini amat subjektif gitu, subjektif. Betul. Karena kan saya hanya Penting banget. baru memahami secara teori ya, theoretical gitu. Theoretical. Wallahu alam, kalau memang langsung Allah kasih kesempatan itu sama saya, apakah masih bisa sebijak ini ngomongnya, kan juga nggak tahu ya. Insya Allah masih, Hanya Kak. kita berharap kebaikan lah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Masya Allah, Karini. Ngeri. Ini kalau Oke. menurut saya ini cas banget gitu. Iya, memang benar ya. Ternyata tidak semua yang di drakor itu pernikahan itu tidak seperti yang di drakor gitu, Kak. Maksudnya semuanya terlihat Iya, enggak gitu. Ketika misalnya sudah jalani ya memang seperti itu. Bahkan kalau saya mengatakan sih mungkin kayak di hutan gitu ya. Tiba-tiba ada binatang buas, tiba-tiba ada ini, dan memang mungkin hidup memang seperti itu pada betulnya gitu. Tapi di pernikahan itu lebih gitu. Dan seperti tadi juga tapi juga tidak memungkiri gitu bahwa di dalam pernikahan itu juga banyak kebaikan yang ada di dalamnya. Ya, mudah-mudahan untuk teman-teman, untuk hari ini yang belum yang masih di perjalanan gitu, proses menemukan gitu, semoga segera menemukan pasangan yang akan membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat, insya Allah. Dan amin ya Allah. Bagi teman-teman gitu yang sudah dan sedang membina rumah tangga, mudah-mudahan senantiasa dikaruniai rumah tangga yang gitu, dikuatkan sabarnya gitu, karena amin ya Allah. Sakinah mawaddah setiap orang mempunyai batas masing-masing kesabaran, selalu dikuatkan sabarnya, dan semoga pernikahannya tidak hanya di dunia tapi juga berumah tangga sampai ke surga. Mudah-mudahan bisa bertangga gitu, insya Allah. Iya. Ya, terima kasih Karini. Insya Allah ini kajiannya nanti kita sama. Ya, mudah-mudahan lebih banyak agar bisa banyak memberi manfaat gitu untuk teman-teman yang ingin mengulangi, ataupun teman bisa share juga ke teman-teman yang mungkin untuk hari ini, sore ini belum berkesempatan untuk mendengarkan langsung gitu. Dan insya Allah kita nanti juga setiap bulannya masih ada, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, masih ada kajian lagi tiap bulannya. Mudah-mudahan Karini juga bisa gabung, Karini. Insya Allah nanti bulan depan kita bincangnya tentang pendidikan, kurikulum fardu kifayah dan fardu ain, insya Allah seperti itu. Iya, jazakillah Kak. Masya Allah materinya benar-benar bagi saya itu kayak ini kayak ngecas gitu kan, pasti ada rasa capek materi berat. Ini tuh kayak kalau misalnya ada motor gitu kan udah ngokan gitu, tiba-tiba dapat materi ini tuh kayak dapat siraman solar lagi gitu, bensin lagi gitu. Terima kasih Karini. Mudah-mudahan. Iya. Ihya Ulumuddin memang seperti itu, Imam Al-Ghazali. Iya. Karena waktu sudah jam 3:04, alhamdulillah kita cukupkan. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi ya Kak, insya Allah di kesempatan yang berbeda. Insya Allah. Kita tutup kajian kita, belajar kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jazakillah Karini. Untuk teman-teman semua yang sudah hadir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.